Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita ngaji online Sabtu malam. Masih di bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri. Izinkan saya dan teman-teman dan rekan-rekan dan tim mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Pada kesempatan ini Pak Yai masih di suasana Idul Fitri. Barangkali belum terlambat kalau kita mengupas sedikit tentang halal bihalal, dikaitkan juga dengan bahasan kita yang alhamdulillah bahasanya adalah bahasan taubat, mungkin saling berkait Pak Yai. Nah, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kesempatan kepada Pak Yai untuk menyampaikan kajian kita pada malam ini. Pada Pak Yai kami persilahkan. Terima kasih Kang Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Terima kasih Kang Hayat yang sudah memfasilitasi ngaos ngaji online setiap Sabtu. Semoga menjadi investasi amal jariah. Juga semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang nafi' dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita awali ngaji ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan sirul Fatihah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi harapan kita dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita hadiahkan kepada musannif, muallif, para guru kita, para ulama-ulama, para aulia, juga orang tua dan keluarga kita semua. Ala hadihin ya, wali ajli hadihin ya. Wila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa jami' auliya'il kauni ajmain min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha. Wila hadru jami' ulama'il amilna sholihin wila hadrati walidaina wa dawil huquq alaina zaujatina wa zaujatina wa abnaina wa banatina ajmain wa li wusuli maqasidina wa khususan ila hadrati al-musannif hadzal kitab wa jami'il musannifin yang kitabnya kita baca, kita kaji. Al-Fatihah. Ya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ya. Kita malam hari ini adalah halal bihalal sekaligus melanjutkan bab kita, yaitu masuk pada bab taubat. Sebelumnya sejarah halal bihalal itu apa? Nah, ini juga mungkin perlu kita ketahui. Halal bihalal
dalam beberapa catatan pertama kali digelar di tahun 50-an. Jadi berawal dari kegelisahan Bung Karno. Karena Indonesia baru merdeka, baru beberapa tahun merdeka, tapi sudah mulai nampak disintegrasi. Jadi perpecahan sudah mulai nampak, silang pendapat sudah mulai kelihatan, perbedaan-perbedaan politik, perbedaan pandangan kadang menjadi runcing. Bahkan di beberapa tempat mulai muncul letupan-letupan, ada PRRI, ada Permista, DITI, dan sebagainya. Nah, Bung Karno mikir, ini gimana caranya agar segera ada jalan keluar, biar hatinya saling nyambung, hilangkan perbedaan, bersatu padu, memikirkan bagaimana agar Indonesia yang baru merdeka ini maju. Nah, kira-kira sederhananya. Cuma mau dikumpulkan susah. Jadi kalau ingin dikumpulkan, nggak bisa. Karena masing-masing sudah saling curiga. Wah, ini kita dikumpulkan, jangan-jangan dikooptasi ini. Nah, akhirnya Bung Karno konsultasi. Kepada siapa? Kepada Mbah Wahab Hasbullah, Pejombang. Mbah Wahab ini salah satu pendiri NU. Nah, Mbah Wahab usul, gimana kalau pasca Idul Fitri kita kumpulkan? Tapi topiknya, ya, jangan beri topik yang menimbulkan kecurigaan. Gimana? Nah, muncullah ide kalau pertemuan itu gimana seandainya diberi nama halal bihalal. Artinya apa? Konflik, curiga, sudan, dan lain-lain itu kan sebenarnya hukumnya haram. Bagaimana kalau itu dinetralisir, dihilangkan, kemudian masing-masing saling memaafkan, saling berangkulan, saling menghalalkan ganjalan-ganjalan yang sebenarnya di situ ada potensi haram. Nah, kira-kira sejarahnya begitu. Maka kalau dengan demikian kata Mbak Wahab, insya Allah cair. Karena tidak ada kecurigaan. Judulnya juga halal bihalal. Nah, pada tahun 50-an itulah kemudian ide dan saran Mbak Wahab Hasbullah ini dilaksanakan oleh Bung Karno dan ngumpul berhasil. Nah, sejak saat itulah kemudian tradisi halal bihalal ini dipertahankan, berkembang, meluas, kemudian juga dengan berbagai variasi-variasi format, dan kita saksikan tradisi ini berkembang sampai detik ini. Ini juga karena berkahnya halal bihalal dan berkahnya para ulama-ulama yang dulu terlibat dalam gagasan ini. Nah, ini juga sangat tepat di tengah suasana bangsa kita, ya walaupun tidak seperti tahun 50-an, tapi kan ini juga persoalan-persoalan kecil kadang menjadi besar. Persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan jadi masalah, digoreng. Mungkin di antara terapi, dari berbagai terapi yang bisa diusulkan dan dilakukan adalah halal bihalal. Kenapa? Karena halal bihalal itu diharapkan mencairkan suasana, kemudian menghilangkan pernik-pernik yang masih mengganjal dalam diri masing-masing, tapi kembali kepada suasana yang penuh kehangatan, suasana Idul Fitri, yang saling berangkulan, saling pengertian, dan sebagainya. Ini sebenarnya harapan dari kita setiap melaksanakan halal bihalal. Jadi kita berharap keberkahan momen ini mencairkan suasana, menguatkan ukhuwah, membangun persatuan, menghilangkan apa yang selama ini menjadi ganjalan di hati masing-masing. Maka kemudian diharapkan betul-betul innamal mu'minuna ikhwatun. Itu betul terjadi. Bahkan tidak hanya innamal mu'minun ikhwatun, tapi sebagai bangsa yang besar kita bersama-sama fokus bagaimana memikirkan agar bangsa ini maju dan tidak lagi berpikir primitif. Kira-kira itu ya di antara beberapa catatan tentang halal bihalal. Semoga halal bihalalnya kita
walaupun ya kita memanfaatkan teknologi via Zoom tidak mengurangi keberkahan, karena niat kita, ketulusan kita betul-betul ingin ya mendapatkan keberkahan dari momen halal bihalal Idul Fitri ini, dan semoga Allah pun mencatat kita sebagai hamba Allah yang betul-betul ingin merajut persatuan, ingin menghilangkan ganjalan-ganjalan yang mungkin masih tersisa, dan ingin dicatat sebagai hamba Allah yang betul-betul mengharapkan ridhonya secara bersama-sama tanpa ada sekat-sekat demikian. Dan semoga Allah mencatat kita sebagai satu kesatuan, satu bangunan, satu tubuh yang punya satu visi, yaitu Izzul Islam wal Muslimun, serta bagaimana bangsa ini ke depannya bisa maju bersama-sama. Dan semoga ini menjadi pintu berkah buat kita semua. Kira-kira begitu ya, halal bihalal yang hayat. Dan para hadirin dan hadirat ya, peserta ngaus yang dimuliakan Allah SWT. Dan ini juga sangat tepat dengan bab yang akan kita bahas. Nah, kita kan sekarang masuk pada bab taubat. Nah, ini pas. Kenapa pas? Karena begini, ini mesti sangat terkait dengan Idul Fitri dan halal bihalal. Ya. Allah melalui Rasulullah menegaskan dan berjanji. Apa janjinya? Janjinya luar biasa. Coba kita perhatikan. Rasul menegaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa dan landasannya betul-betul karena iman, tulus, ikhlas, hanya berharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam penegasan yang lain, Rasul juga bersabda, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Sama. Hanya kalau yang tadi man somah, barang siapa yang berpuasa, berarti siang hari. Nah, ke dalam Sahih Bukhari Muslim yang kedua adalah man qoma Ramadana. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Balasannya sama. Yaitu ghufira lahu ma taqaddama. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Berarti apa? Berarti di antara hikmah Ramadan yang luar biasa adalah Allah sudah menggaransi ampunan kalau ya, kita betul-betul tulus, ikhlas, dan dilandasi keimanan kepada Allah, baik siang maupun malam, ketika berjuang dengan berbagai amalia dan ubudiyah. Siangnya man shoma Ramadana berpuasa, malamnya man qoma Ramadana, yaitu menghidupkan malam dengan tarawih. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad juga An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasul juga menjanjikan bahwa siapa yang betul-betul berhasil menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ya, tadi entah itu somah atau qomah, entah itu man shoma Ramadan atau man qoma Ramadan, ya, maka peluangnya apa? Peluangnya adalah dia saat memasuki Idul Fitri, maka menjadi hamba Allah yang kayaumin waladatuhu ummu. Maka dia akan menjadi hamba Allah yang bersih, putih, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada dosa yang tersisa. Bagi siapa? Bagi yang sudah melewati bulan Ramadan. Nah, cuman pertanyaannya adalah siapa atau kriteria apa ya, yang kemudian akan mendapatkan status suci, bersih, kayaumin waladat umuhu, sebagaimana pertama kali dilahirkan, tidak ada beban dosa. Nah, ini juga nanti akan terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu orang yang betul-betul mendapatkan ampunan Allah, karena Allah janji tadi
man soma dan man qoma. Dan yang kedua juga orang yang mampu membebaskan diri dari dosa-dosa terhadap orang lain. Ya, dosa kepada Allah diampuni, tapi kepada orang lain belum termaafkan, berarti masih belum kayaumin waladat umuhu. Nah, oleh karena itu, maka di saat Idul Fitri itu kita ada tradisi maaf-maafan, ada tradisi saling memaafkan dan saling memaafkan. Maka ada kejadian yang unik dan ini rutin setiap tahun. Setiap tahun ada tulisan di media sosial ya yang tersebar. Nah, ini sudah bertahun-tahun sebenarnya. Kalau saya katakan ini penyakit akut juga ini sebenarnya. Karena nggak sembuh-sembuh nih penyakitnya. Apa itu? Setiap menjelang Idul Fitri muncul tulisan. Ya, ngapain kita mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu nggak ada contohnya di Rasul. Kenapa? Karena contoh Rasul adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Berarti karena nggak ada contohnya di Rasul, ini menyalahi sunnah. Kita tambah label, wah ini masuk kategori bid'ah yang dolata. Nah, saya pikir ini penyakit akut. Anehnya penyakit akut ini kok susah disembuhkan. Setiap tahun berulang, dikutip lagi, disebar lagi. Kenapa? Karena sebenarnya tulisan ini berangkat di persepsi yang salah. Memang Rasul menegaskan taqabbalallahu minna wa minkum, betul. Di situ ada harapan agar apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Tapi salahkah kalau kita mengatakan mohon maaf lahir batin? Ya enggak. Kenapa? Karena kalau Allah mengampuni dan menerima ibadah kita, taqabbalallahu minna wa minkum, Allah menerima ibadah kita baik siang maupun malam, memang janji Allah adalah ampunan. Tapi kita belum kayaumin waladat umuhu. Kita belum terjamin bersih, suci, hilang semua noda, sebagaimana kita baru terlahir kembali. Belum ada jaminan itu. Walaupun sudah taqabbalallahu minna wa minkum, sudah Allah menerima amalan kita dan Allah mengampuni kita. Kenapa? Karena masih ada yang tersisa. Apa itu? Dosa kita dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan kerabat. Itulah yang perlu mohon maaf lahir batin. Sehingga dengan Allah kita sudah taqabbalallahu minna wa minkum, dengan sesama kita saling memaafkan dan mohon maaf lahir batin. Itu baru jos. Itu baru kayaumin waladat. Nah, ini kok malah disalah-salahkan. Ya. Padahal ini kan bukan ibadah yang sifatnya tauqifi. Yang kalau enggak sesuai dengan ittiba, ya kalau tidak ittiba maka ini bid'ah. Enggak begitu. Ini cara berpikir yang sempit dan dangkal dalam memahami agama. Ya. Padahal Rasul sudah menegaskan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilat. Barang siapa yang mentradisikan, membudayakan, membiasakan sesuatu yang baik dan positif, dapat pahala. Apapun itu. Apalagi cuma maaf-maafan. Apalagi cuma salam-salaman. Apalagi cuma halal bihalal. Kenapa kok dianggap menyalahi sunnah gara-gara keluar dari taqabbalallahu minna wa minkum? Bukankah Rasul mencontohkan kita berangkat sholat Id dari jalan tertentu, pulangnya mengambil jalan yang berbeda, sunatnya. Untuk apa? Agar kita lebih memperluas jangkauan maaf-maafan dengan orang. Kalau berangkatnya kita jalan sini, ketemu dengan tetangga yang ada di sini, kita maaf-maafan. Pulangnya lewat jalan yang berbeda. Biar apa? Biar ketemu tetangga yang lain yang berbeda sehingga kita bisa memperluas jangkauan saling maaf. Bukan itu contoh Rasul. Kenapa kemudian disalah-salahkan? Kemudian minal aidin wal faizin itu apa? Aidun itu kan kembali.
Kembali ke mana? Oh, ditanyakan itu kembali ke mana? Kembali ke dosa. Di tulisan itu ada. Saya ketawa. Bukankah orang yang berhasil melewati training bulan Ramadan akan kembali menjadi suci, bersih tanpa noda, seperti terlahir kembali, kayaumin waladatuh. Nah, minal aidin itu kita berharap agar semoga kita tuh kembali ke fitrah kesucian, kembali bersih dari noda, seperti kayaumin waladatuh, seperti baru terlahir kembali. Itu makna minal aidin. Wal faizin itu semoga kita termasuk golongan yang menang dan berhasil. Faizon itu menang, berhasil. Berhasil apa? Berhasil menjalani training, berhasil mengendalikan hawa nafsu, dan berhasil memformat hawa nafsu agar betul-betul tunduk patuh pada bisikan nurani. Inilah minal aidin wal faizin. Ditambah mohon maaf lahir batin. Kloplah ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah agar kita semua kayaumin waladat ummuhu, kembali kepada fitrah kesucian, suci sebersih-bersihnya, dari Allah mendapatkan ampunan, dari manusia mendapatkan maaf, kita kembali seperti terlahir kembali. Kira-kira begitu ya makna halal bihalal dan maaf. Baik, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada bab taubat ya. Kita masuk kepada bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Walal ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha salasatu syurutin. Bab taubat. Para ulama sepakat mengatakan kalau taubat itu wajib hukumnya kalau kita melakukan perbuatan maksiat. Jadi ulama sepakat berdasarkan ijma. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Jadi bertaubat itu hukumnya wajib bagi orang yang berdosa. Ada enggak kita yang enggak berdosa? Enggak ada. Karena kita mudah tergelincir dalam dosa, maka kata ulama secara ijma ulama menegaskan taubat itu hukumnya wajib. Falaha salah satu syurutin. Taubat itu ada 3 syarat. Jadi ada 3 syarat yang menjadi sendi taubat. Ahaduha ayyuqli'a anil maksiyah. Gimana caranya kesini? Syarat pertama bagi orang yang mau taubat adalah meninggalkan kemaksiatan. Harus tinggalkan. Kita ingin taubat tapi maksiat dikerjakan terus nggak ditinggalkan. Itu bukan taubat namanya. Jadi syarat pertama bagi orang yang mau bertaubat adalah meninggalkan kemaksiatan. Wasani ayyandama ala fi'liha. Syarat yang kedua adalah menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi menyesal atas kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat, itu adalah syarat yang kedua. Wasalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Syarat yang ketiga adalah harus punya keinginan yang kuat, harus punya kemauan yang kuat, dan diusahakan, bukan hanya mau tidak diupayakan ya. Jadi punya keinginan yang kuat, punya kemauan yang kuat ya untuk tidak mengulangi lagi. Rasul pernah menegaskan begini ketika tanya Rasul, dosa itu apa sih sebenarnya? Kata Rasul, mahaka fi sadrika wa karihta ayat tuli alaihi. Dosa itu apa yang pernah kamu perbuat dan kamu simpan rapat-rapat di dalam dadamu. Sebab apa? Sebab kamu tidak ingin manusia tahu. Itu dosa. Nah, di sini wasani ayyandam ala fi'liha. Kemudian yang pertama ayyuk li'anil masyah. Kan syarat taubat adalah meninggalkan kemaksiatan dan betul-betul menyesali perbuatan. Ini klop dengan penegasan Rasul bahwa dosa itu biasanya kita simpan rapat-rapat di dada
Dan kita enggak mau orang tahu. Nah, cuma kan kalau sekarang maksiat malah dipamerkan. Orang bermaksiat malah bangga. Ya, entah itu maksiat macam-macam. Mungkin di medsos, di berbagai berita kita sudah dengar bagaimana orang memamerkan kemaksiatan. Padahal kata Rasul yang namanya dosa biasanya orang simpan rapa-rapa di dayanya dan tidak ingin diketahui orang. Ini malah dipamer, bangga dengan dosa. Padahal syarat yang kedua adalah betul-betul menyesal. Nah ini malah nggak menyesal-nyesal. Nah berarti ciri dan karakter seperti itu adalah karakter orang yang betul-betul tidak mengikuti. Hati-hati. Hingga satu, syarat taubat adalah meninggalkan kemaksiatan itu sendiri. Yang kedua, menyesali karena kita sudah pernah berbuat maksiat. Dan yang ketiga adalah punya kemauan yang kuat, punya keinginan yang kuat, dan dibuktikan dengan kesungguhan untuk tidak mengulangi kembali. Fa'in fukida ahaduh ini. Fa'in fukida ahadus talasah lam tasihha taubatuhu wa in kan lam tasihha taubatuhu. Jika satu saja dari tiga syarat tadi tidak terpenuhi, maka taubatnya dianggap tidak sah menurut ijma atau menurut pandangan para ulama. Kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Hadhihi thalathatu wa ayyabrah min haqqi sahibiha. Nah, tadi ini nyambung dengan pengantar kita tentang halal bihalal dan maaf-maafan tadi. Ya. Jika dosa itu terkait dengan dosa adami, artinya dosa terhadap sesama, kesalahan-kesalahan tersebut, maka syaratnya menjadi 4. Yang 3 tadi ditambah 1 lagi. Jadi yang 3 tidak meninggalkan kemaksiatan, menyesali dan tidak mengulangi lagi. Nah, kalau dosa itu terkait dengan sesama manusia, maka ditambah 1 lagi syaratnya. Apa? Yaitu ayyabra'ah min haqqi sahibiha. Hendaklah dia meminta agar dibebaskan, dimaafkan dari beban dosa tadi. Jadi, kalau dengan Allah syaratnya 3. Menyesali, ya, tidak melakukan maksiat lagi, menyesali, dan tidak mengulangi lagi. Itu. Tapi kalau terkait sesama manusia, tambah 1 lagi. Apa? Meminta maaf kepada yang bersangkutan. Minta dibebaskan kepada yang bersangkutan. Baru ini namanya taubatan nasuh. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang mukmin agar kalian semua termasuk golongan yang beruntung. Muflihun. Mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, yaitu taubat yang syaratnya tadi. Kalau terkait dengan Allah 3, kalau terkait adalah 3, kalau terkait dengan manusia tambah 1 lagi menjadi. Baik, kita lanjutkan pada hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi min sab'ina marrah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah bersabda, kata Abu Hurairah, apa itu? Demi Allah, kata wallahi inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Wa anil Agharib bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allah
wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sedangkan dari riwayat Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzanni, beliau bersabda bahwa Rasulullah bersabda, wahai manusia ya Yohanes, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepada Allah, fa inni atubu bil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah dalam sehari tidak kurang 100 kali. Nah, catatan saya begini, Rasulullah itu maksum. Maksum itu sudah terampuni dosanya. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi sekalipun Rasul maksum, Rasul masih bertaubat dan beristighfar. Tidak kurang 100. Lebih dari 75. Itu Rasul yang maksum. Nah sekarang kita yang nggak maksum, kira-kira gimana? Rasul saja yang sudah terjamin masih beristighfar dan bertaubat minimal dalam sehari itu 100. Kemudian ini juga sebenarnya menjadi contoh. Sekalipun Rasul maksum, Rasul masih beristighfar, Rasul masih bertaubat. Kenapa? Ya paling tidak agar kita bisa mengikuti jejak langkah beliau. Agar ini menjadi ibrah. Ya. Kalau Rasul saja tidak kurang dari 100, apalagi kita yang pasti tidak masuk. Berarti apa yang dilakukan Rasul adalah ibrah buat kita. Juga sekaligus ya Rasul itu beribadah karena mensyukuri anugerah dan karunia yang Allah berikan. Nah, cuma ini hadis kadang dipelintir. Ya. Ada beberapa saudara kita, ustadz-ustadz itu, yang mengkritik ketika ada sebuah kelompok, ada sebuah perkumpulan, ya, kemudian mendisiplinkan diri dengan berzikir, entah itu istighfar, entah itu tasbih, tahmid, tahlil, sekian ribu, atau 165 setelah habis sholat, atau ya pagi 100, sore nanti juga tambah lagi 100, bahkan lebih. Ini dikritik, itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Rasul 100, ini kok malah dilebihkan? Dari mana itu hitung-hitungan? Kan sering muncul. Ini aneh juga nih orang. Rasul itu tahu kemampuan kita. Kemampuan rata-rata manusia ya 100, 75, 100. Dan itu pun bukan standar maksimal yang kemudian kita nggak boleh lebih. Rasul itu maksum. Rasul aja yang maksum mencontohkan minimal 100, apalagi kita. Bahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu kalau berzikir setiap saat. Karena Rasulullah yadhkuru ala kulli ahyani. Perbuatan Rasul itu zikir, dakwah Rasul zikir, senyum Rasul zikir. Bahkan hati Rasul tidak pernah lepas untuk nyambung dengan Allah. Sehingga kalau dihitung berapa zikirnya Rasul, Allahu a'lam, ala kulli ahyanihi. Kenapa kalau kita berzikir sekian ribu kemudian dibid'ah-bid'ahkan? Hanya berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Padahal hadis tadi yang Rasul menyebutkan, saya beristighfar lebih dari 75, saya bertaubat sehari paling tidak 100. Itu standar umum manusia yang manusiawi seperti itu. Sekaligus ibrahnya adalah Rasul saja yang maksum segitu, apalagi kita. Jadi itu bukan ukuran yang standar maksimal, bukan. Tapi paling tidak ya masa sih 100 nggak bisa. Rasul saja yang maksum mencontohkan gitu. Nah kira-kira begitu. Jadi mana hadis itu sebenarnya bukan sebuah batasan dalam berpikir, tapi itu ibrah agar kita termotivasi. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena ada ustadz-ustadz yang kemudian mengkritik ya kelompok thariqah yang berzikirnya banyak sampai ribuan, katanya zikir itu tidak ada contohnya di Rasul berdasarkan hadis ini. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah terhadap hadis Abu Hurairah dan hadis Al-Aghar tadi. Baik, kita lanjutkan. Ya.
Wan Abi Hamzah Anas ibn Malik Al-Ansari qadim Rasulillah radhiyallahu anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya inna Allah ya, afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat. Lallah, di sini kata lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat. Muttafaq alaih. Jadi Rasul menegaskan sesungguhnya Allah itu bergembira. Siapapun yang mau taubat itu mengembirakan Allah, membuat Allah gembira. Afroh. Bahkan kegembiraan Allah ketika ada orang yang mau taubat itu gambarannya kata Rasulullah jauh lebih bergembira dari orang yang berjalan. Ya, ada orang yang berjalan naik kuda digambarkan dengan berbagai perbekalan. Tiba-tiba di tengah padang pasir, kudanya hilang dengan berbagai perbekalannya. Ketika sudah hilang, ketemu lagi kuda itu. Betapa bergembiranya orang. Dia sedang mau musafir, tiba-tiba perbekalannya hilang, kendaraannya hilang. Tapi di saat putus asa, datang. Betapa gembiranya. Tapi itu belum seberapa, kata Rasul. Belum seberapa dibandingkan gembiranya Allah ketika ada hambanya yang mau bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang pernah. Jadi taubat itu salah satu hal yang membuat Allah bergembira. Bahkan ya di sini juga ada hadis seru sampai gambarannya luar biasa di Rasul. Ya, dasarnya taubat. Rasul menggambarkan ada orang yang berangkat ingin musafir jauh, dia bawa perbekalan yang memang sudah sangat cukup, makannya, minumnya, kendaraannya dipersiapkan betul. Tiba-tiba hilang di tengah. Dia cari ke sana kemari enggak ada. Akhirnya dia putus asa tidur. Ya sudahlah, tidur. Buat apa sedih dan putus asa. Tiba-tiba terbangun dari tidur, kendaraan dan semua perbekalan sudah ada di sampingnya. Betapa gembiranya. Sampai karena saking gembiranya jadi tergelincir omongan kata Rasul. Sampai bilang kepada Allah, ya Allah, engkau abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan saya ini Tuhanmu. Karena saking gembiranya ini bukan mau musyrik, bukan. Ya. Ini hanya gambaran dari Rasul karena saking gembiranya salah umum. Ya. Itu menunjukkan betapa gembiranya orang itu. Karena saking gembiranya salah umum. Tapi kata Rasul, itu enggak seberapa dibanding kegembiraan Allah ketika ada hambanya yang datang untuk bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan. Itu fadilah taubat pertama. Saya lanjutkan ya, ada hadis lagi. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a syams." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit min maghribiha. Sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, maka Allah akan mengampuni dan menerima taubatnya. Muslim. Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yakbalu taubatal abdi malam yugargir wahu Turmudi wa qala hadithun hasan. Dari Abdurrahman Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertaubat kepada Allah azza wa jalla ya, atau Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama orang itu bertaubat di saat sebelum nyawanya sampai di kerongkongan atau sebelum sakaratul maut. Hadis ini riwayat Imam Turmudi dan hadis hasan.
Jadi Allah masih menerima taubat hambanya yang mau taubat, yang betul-betul punya keinginan taubat, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Itulah beberapa hadis dan beberapa gambaran tentang taubat, ya. Karena bab taubat ini adalah bab kedua, ya. Mungkin nanti akan ada beberapa hadis lagi ini, tapi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Semoga Allah juga, ya. Nanti ada hadis yang begitu panjang, ya. Kemudian juga ada beberapa penjelasan juga terkait dengan taubat, yang itu akan kita diskusikan pada pertemuan berikut, insya Allah. Saya kira itu, mangga kalau ada yang ingin kita diskusikan lebih lanjut, ingin kita tanya tentang taubat, tentang halal bihalal, atau tentang apa saja, ya, yang mungkin bisa kita dialogkan, bisa kita diskusikan di luar bab taubat, tapi yang paling substantif tentu adalah taubat. Dan mangga dipersilahkan. Semoga Allah ridha, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, menarik sekali tadi kita kaitkan bab taubat dengan suasana halal bihalal. Saya teringat salah satu kiai disebutkan bahwa tadi Pak Yai juga sudah menyampaikan bahwa syarat taubat kepada dosa kita kepada Allah itu ada 3, sementara syarat taubat dosa kita ketika berkaitan dengan sesama manusia itu nambah 1 gitu Pak Yai. Nah ini seringkali mungkin saya sendiri juga introspeksi ketika kita berkaitan dengan kesalahan kita dengan Allah itu kita jauh lebih berhati-hati ketimbang ketika kita punya kesalahan, punya dosa, punya kaitan dengan kita sesama manusia. Padahal Allah memiliki sifat Ghafur, punya sifat Ghafar. Kemudian di bulan puasa, di akhir bulan puasa kita sering berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu menunjukkan bagaimana maha pemurahnya Allah dalam memberikan pengampunan, dalam memberikan maaf. Sementara kepada sesama manusia yang mungkin lebih berat untuk memaafkan, saya sendiri merasakan meminta maaf itu berat, memberi maaf juga lebih berat. Nah ini kita justru seringkali kurang berhati-hati dalam bersinggungan kita kepada sesama manusia. Ini juga catatan buat kita, buat saya pribadi. Mudah-mudahan dengan kajian malam ini saya diingatkan dan mudah-mudahan bisa menerapkannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Arif. Assalamualaikum Pak Yai, izin bertanya, dalam surat An-Nisa ayat 17, sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah adalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan dengan ketidaktahuan. Mohon penjelasannya Pak Yai. Mohon. Ya, baik. Ya, terima kasih. Kalau kita melakukan kesalahan atau dosa lah, karena ketidaktahuan kita, itu namanya ma'fun, termaafkan, bukan dosa. Jadi kata Rasul begini, ada 3 kesalahan yang pelakunya dimaafkan. Pelakunya dimaafkan. Pertama, ketika dilakukan karena ketidaktahuan. Jadi kalau kita nggak tahu, hukumnya nggak tahu, belum dapat informasi tentang status hukum apa gitu, tiba-tiba kita melaksanakan. Benar nggak perbuatannya? Enggak, perbuatannya tentu tidak dibenarkan. Hanya pelakunya dimaafkan dari dosa. Jadi tidak dicatat berdosa. Kenapa? Karena nggak tahu. Yang kedua, kata Rasul adalah sesuatu yang dilakukan karena tidak sengaja. Nggak sengaja. Kita berdesak-desakan. Tiba-tiba kita nyenggol orang. Kalau dalam Islam kan ada qisas ya. Kenapa? Karena kesalahan kita terhadap orang ya juga disesuaikan dengan kadar kesalahan kita.
Tapi karena nggak sengaja, ya, maka bukan membenarkan perbuatannya. Perbuatannya tetap perbuatannya tidak dibenarkan, hanya perbuatan kita yang dimaafkan, tidak dicatat sebagai dosa. Atau misalnya kita ketiduran sehingga kita tidak sholat subuh pada waktunya, bangun jam 7, maka kan diminta saat bangun itulah kita sholat. Padahal sholat itu syarat sahnya kan tepat waktu, masuk waktu. Tapi ini sudah lewat waktu. Benar nggak perbuatan kita? Nggak benar. Karena syarat sahnya sholat harus tepat waktu. Ini sudah tidak tepat waktu. Berarti kita udah nggak benar. Dosa nggak? Karena tidak disengaja, maka ketidakbenaran perbuatan tadi dimaafkan. Makfun namanya. Tidak dicatat dosa. Nah, yang ketiga adalah yang terpaksa. Tapi kalau yang ketiga ini terkait dengan ancaman jiwa. Dulu ada sahabat Nabi, Ammar bin Yasir. Jadi ancam, kamu mau ikut Islam, ikut Nabi Muhammad, atau mau kembali musyrik? Kalau kamu kembali musyrik, kamu selamat. Tapi kalau kamu nggak mau kembali ke keyakinan semula, maka saya penggal lehernya. Pedang di atas leher Ammar. Kata Ammar, ya, saya akan kembali kepada keyakinan semula. Saya akan tinggalkan, tidak mau jadi pengikut Muhammad. Diadukan oleh sahabat ke Rasul. Ya Rasul, Ammar bin Yasir murtad. Ini murtad, dipanggil. Benar enggak? Kata Ammar, tapi saya paksa ya Rasul. Hati saya sih enggak. Tapi saya terpaksa. Kenapa? Ya, karena diancam. Kalau enggak nyawa taruhannya. Maka kata Rasul, ini adalah kesalahan yang dimaafkan. Jadi ada kesalahan yang dimaafkan. Kalau taubat adalah itu perbuatannya sudah dikerjakan. Kita memang sudah melakukan perbuatan, kita tahu, kita sadar, tidak dalam kondisi terpaksa, kita lakukan. Setelah dilakukan, kita sadar, kita insaf, ya, menyesal. Nah, baru kemudian setelah itu kita bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi. Kalau taubat terkait dengan kesalahan kepada Allah, maka syaratnya ya kita meninggalkan perbuatan tadi, menyesali dan tidak mengulangi lagi. Kalau terkait dengan sama manusia, tambah satu, yaitu minta maaf dan saling memaafkan. Jadi di situ perbedaannya. Jadi ada perbuatan yang memang dimaafkan karena ketidaktahuan, ada perbuatan yang kita sudah salah, dosa, karena itu kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu perbedaannya. Baik, terima kasih Pak Yai. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan dari Mas Arif. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kang Wida. Masih terkait dengan tadi Pak Yai, mungkin menyambung dari pertanyaan Mas Arif. Kalau keburukan dengan ketidaktahuan adalah termaafkan, apakah perlu bertobat? Itu pertanyaan dari Kang Wida. Ini masih terkait tadi saya juga bertanya Pak Yai, tergelitik. Kalau karena ketidaktahuan itu kita melakukan kesalahan, kemudian kita tidak berdosa, apakah lebih baik saya tidak tahu saja Pak Yai, tidak belajar saja gitu? Jadi kan bebas dari dosa begitu Pak Yai. Ini pikiran nakal begitu Pak Yai. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang pertama, taubat itu kan ibadah. Rasul saja yang maksum, bukan ibrohnya ini. Ibrohnya. Rasul saja yang maksum beristighfar dan bertaubat. Apalagi kita. Nah, gitu. Jadi Rasul kan mencontohkan, memberikan ibroh yang baik buat kita. Sehingga ya, walaupun sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, sengaja atau tidak disengaja, tetap taubat adalah ibadah yang diperintahkan. Kita tetap harus minta ampun kepada Allah. Mungkin ada kesalahan kecil, ya kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Sehingga tadi menjawab pertanyaan Kang Wida, ya, sekalipun disadari, tidak disadari, tahu atau tidak tahu, ada atau tidak ada,
taubat tetap adalah bagian dari ibadah dan penghambaan kita kepada Allah SWT yang harus kita lakukan. Ya. Jangan nunggu salah baru mau taubat, mau istighfar gitu. Jadi walaupun belum merasa salah, ya tidak ada salahnya kalau kita beribadah dan menghamba kepada Allah dalam jalur taubat kepada Allah. Rasul saja yang maksum mencontohkan kepada kita bahwa beliau tidak kurang dari 100 setiap harinya bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tadi dari Kang Hayat, ya kalau gitu udah kita nggak usah belajar saja, ya. Biar kita nggak tahu kan gitu, ya. Biar kita nggak tahu apa, nggak usah belajar saja. Ya, memang kalau ini kita pakai logika. Memang kemungkinan kita melakukan sesuatu yang disengaja pasti terhindar. Artinya bisa saja perbuatan-perbuatan itu kita lakukan karena ketidaktahuan kita. Tapi ingat, belajar itu wajib. Berarti kita karena ingin terbebas dari melaksanakan sesuatu berdasarkan tahu, kita meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu kewajiban menuntut. Kenapa? Karena Rasul menegaskan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dalam redaksi yang lain, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Belajar itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimat. Kapan waktu batasan belajar? Lagi-lagi kata Rasulullah, thalabul ilmi minal mahdi ilallah. Kewajiban menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sejak lahir sampai kita meninggal. Jangan karena enak ya. Ngapain kita belajar? Ya. Toh kalau belajar kita tahu kemudian berdosa, mendingan kita nggak usah belajar. Dan nggak berdosa kalau melakukan sesuatu. Oke, logika itu kita pakai. Tapi kita sudah meninggalkan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban mencari ilmu. Nah, kalau kita belajar ta'limul muta'allim, ada ilmu yang wajib dan fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada yang sunat untuk kita belajar. Yang fardu ain berarti kan kewajiban individu. Apa? Itu tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan tentang larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Yang fardu kifayah apa? Yang fardu kifayah ilmu kedokteran. Itu fardu kifayah. Yang enggak semuanya harus jadi dokter. Sebagian saja ya, agar nanti pulang bisa berbuat sesuatu untuk kita. Yang sunat banyak yang sunat. Selain yang fardu ain dan fardu kifayah itu hukumnya sunat dan ilmunya ya. Kalau belajarnya wajib, tapi karakteristik ilmunya itu sunat. Tapi belajarnya adalah fardhatun ala kulli muslimin. Wajib bagi kita yang muslim maupun muslimat. Yang mana yang wajib? Terutama terkait dengan perintah dan larangan. Sampai kapan? Sejak lahir sampai masuk ke liang lahat itu batas. Kira-kira begitu, Kang Hayat. Terima kasih Pak Yai. Jadi nggak tahu nih Pak Yai. harus mencari tahu begitu Pak Yai ya. Baik, terkait dengan kewajiban kita, ini mungkin bergeser sedikit dari apa namanya bahasan taubat. Ketika kita mencari ilmu itu kan mungkin sangat luas Pak Yai. Dengan apa namanya kemampuan kita, dengan kesempatan kita, mungkin tidak semuanya bisa kita pelajari begitu Pak Yai. Kemudian kalau tidak salah itu ada tingkatan kita berhukum, itu kan ada taklid, ada ittiba, ada ijtihad. Nah, kalau ijtihad rasanya mustahil lah. Saya yang awam itu sampai ke sana, mungkin kita mentok-mentok di ittiba. Namun ittiba sendiri dengan kemampuan, kesempatan, mungkin tidak semuanya bisa kita ittibai gitu Pak Yai. Apakah kemudian masih memungkinkan kalau sebagian kecil kita ittiba, tapi sebagian besarnya kita taklid, itu apakah diizinkan atau bagaimana ini Pak Yai? Terkait dengan tadi kewajiban kita belajar. Terima kasih Pak Yai. Ya, terima kasih. Memang ada level mujtahid,
ada level mutabi, ada level muqallid. Kalau mujtahid itu siapa? Mujtahid itu orang yang memang sudah bisa menggali dan beristimbat dari sumber utama agama kita, yaitu Quran dan Sunnah. Tapi tidak semua orang bisa, karena syaratnya luar biasa. Untuk bisa paham ayat-ayat Quran saja, itu belasan disiplin ilmu harus kita kuasai. Tidak cukup nahwu shorof, baru kita bisa berijtihad. Ini baru bisa buka Google, baru bisa buka Yahoo, dan punya modal terjemahan, sudah berani berfatwa ini haram, itu halal. Itu bahaya, itu membahayakan. Tapi level mujtahid, itulah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu levelnya. Ada beberapa ulama yang sudah masuk kategori mujtahid, tapi memang karena tidak terdokumentasi, ya, tidak terdokumentasi karya-karyanya, sehingga susah diverifikasi, maka tidak masuk dalam kategori yang bisa kita jadikan pedoman ijtihadnya. Seperti Al-Auza'i, Ibnu Ats-Tsauri, itu sebenarnya mujtahid, tapi kita susah mendeteksi hasil istimbatnya. Makanya para ulama hanya 4 yang bisa kita jadikan pedoman. Kenapa? Karena memang sudah levelnya mujtahid, dan karya-karya hasil istimbatnya bisa kita pelajari dan bisa kita. Nah, kita kalau melihat misalnya pembagian-pembagian, contoh ya, Imam Al-Ghazali punya gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu gelar menurut beberapa ulama, walaupun orang-orang Salafi Wahabi suka mendebat, biarin aja. Kenapa Imam Al-Ghazali mendapat gelar Hujjatul Islam? Karena beliau hafal 300.000 hadis dengan sanadnya, dan tahu kualitas sanadnya. Itu menurut kriteria yang ada di Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan untuk menjadi muhaddis saja, kan ada Hujjatul Islam, ada Al-Hafidh, ada Al-Musmid, ada Al-Muhaddis, kan gitu. Itu muhaddis itu paling. Muhaddis saja harus hafal ribuan hadis dengan sanadnya lengkap dan tahu kualitas sanadnya. Itu kriteria yang kita pakai. Nah, beda dengan saudara kita yang Salafi. Ya, dia sudah yakin dengan kumpulan Al-Albani, padahal Al-Albani sendiri mengatakan 10 hadis saja tidak hafal dengan sanad. Ya udahlah, kita nggak usah membahas ya saudara kita. Yang penting kita perbaiki diri kita, ya, agar kita lebih mawas diri. Nah, yang ingin saya tegaskan, Imam Al-Ghazali itu menguasai hafal ratusan hadis dengan sanadnya, ratusan ribu hadis. Beliau menguasai ilmu-ilmu yang lain, usul fikihnya mantap beliau. Ilmu kalam, ilmu tauhidnya luar biasa diakui. Bahkan bicara filsafat pun tidak diragukan. Beliau bisa berdiskusi dan berdebat dengan para filosof. Ya. Semua tasawuf luar biasa, nggak diragukan lagi. Semua cabang keilmuan dari fikih, tauhid, tasawuf, beliau tuh menguasai dan diakui. Melahirkan banyak karya dan melahirkan murid-murid ulama-ulama yang juga menjadi panutan dan banyak karya. Pertanyaannya, apakah Imam Al-Ghazali menyatakan diri sebagai mujtahid? Tidak. Kata Imam Al-Ghazali, saya ini bukan mujtahid. Kenapa? Karena ijtihad saya di dalam fikih masih ikut Imam Syafi'i. Ijtihad saya di bidang ilmu tauhid masih ikut Imam Asy'ari. Coba, selevel Imam Syafi'i apa Imam Ghazali? Apalagi kita. Maka untuk mujtahid memang ya itu tidak semua orang. Imam Nawawi saja, Imam Nawawi Banten Tanara, yang punya gelar ya Imamul Haramain, ulamanya orang-orang Arab. Coba, semua orang Arab itu, semua orang Arab Mekah, Madinah, Qatar, semua menganggap Imam Nawawi ini Sayyidul Ulama Hijaz, penghulu pemimpinnya ulama-ulama Hijaz. Masih tidak mengatakan mujtahid.
Saya bukan mustahid karena saya ikut ijtihadnya Imam Syafi'i, saya ikut ijtihadnya Imam Asy'ari, apalagi kita. Kita levelnya di mana? Ya, level kita masih muqallid, kita masih ikut. Ya udahlah, muqallid siapa? Muqallid guru kita. Kenapa? Karena guru kita ikut kepada gurunya. Gurunya ikut gurunya. Terus sanadnya nyambung sampai Rasul. Itulah pentingnya sanad bagi kita. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan sanad itu bagian dari agama. Kenapa? Agar ada ketersambungan pengetahuan, ketersambungan sandaran dari kita ke guru kita ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke terus nyambung sampai ke Rasul. Sehingga originalitas kita dalam agama tidak diragukan. Tapi status kita muqallid. Muqallid dari siapa? Dari guru kita. Kenapa? Karena kita yakin guru kita juga ikut gurunya sampai. Itu masih level kita. Bisa nggak naik ke mutabi? Bisa. Bisa saja naik ke mutabi. Kalau kita sudah tahu, saya ikut Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kenapa kok mengatakan kalau kuru itu begini. Kenapa kok Imam Syafi'i bersentuhan laki-laki perempuan batal, sedangkan Imam Hanafi tidak? Kenapa? Kita tahu persis. Cara beristimbatnya Imam Syafi'i tahu. Landasan pemikiran Imam Syafi'i tahu. Kemudian contoh-contoh hukum dan hikmahnya kita tahu. Nah, berarti kita mutabik, kita ikut Imam Syafi'i. Artinya apa? Kita ikut Imam Syafi'i dan tahu persis secara detail kenapa kok Imam Syafi'i berkesimpulan seperti itu. Tapi kalau belum sampai ke sana, ya sudah. Kita ini baru levelnya muqallid dan nggak apa-apa. Yang penting, walaupun kita muqallid, taklid kita kepada guru yang keilmuannya nyambung sampai Rasulullah SAW. Boleh nggak dikombinasikan? Satu sisi, mungkin dalam hal tertentu kita ini masih muqallid. Tapi dalam hal yang lain, kita ini mutabi karena kita sudah berkembang, mulai belajar. Bisa saja, boleh-boleh saja, nggak masalah. Karena mutabi dan muqallid ini merupakan proses yang bisa saja dicapai oleh sebagian orang. Ya. Jadi bisa saja dari satu sisi kita ini mutabi karena memang kita fokus di situ, mempelajarinya, mengkajinya, tapi di sisi lain kita masih muqallid karena memang keterbatasan pengetahuan. Enggak masalah. Bahkan ya kalau kita masih muqallid semua enggak masalah. Yang penting taklidnya kita kepada guru yang keilmuannya, sanadnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu, Kang Hayat. Terima kasih, Pak Yai. Jadi kalau di balik ke kampung itu istilahnya gandolan sarungnya Pak Yai gitu. Jadi mudah-mudahan terbawa kira-kira. Baik, waktunya juga sudah jam 9 Pak Yai, mungkin kita cukupkan. Saya yakin masih banyak yang ingin didiskusikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan bulan depan, insya Allah di bulan Juli. Ya, itu akan kita informasikan. Baik, sebelum kita akhiri, mohon kesediaan Pak Yai untuk menutup acara kita ini dengan doa. Mangga Pak Yai. Ya, baik, terima kasih Kang Hayat. Sebelumnya, kalau ada hal yang kurang pas dari saya, mohon dimaafkan. Ya. Kalau ada apa yang saya sampaikan kurang tepat, kurang pas, mangga dikritisi, mangga gali lagi, cari lagi rujukan-rujukan. Kalau perlu diluruskan, mangga diluruskan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang bisa kita amalkan, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang nafi, dan mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah ridha dan mencatatnya sebagai amal soleh yang terus berjalan dan bermanfaat buat kita di dunia, wabil khusus nanti di akhirat. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah membuka pintu berkah, membuka karunia pada kita semua, dan ridha dengan apa yang kita lakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi fi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma waghfir lana waghfir liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma waghfir warham wa barik lana wa liwalidayna ولزوجاتنا 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 ولأبنائنا وبناتنا ولذريتنا أجمعين إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hayat. Kami hatur mohon Bapak Ibu Mas dan hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.